Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur kita kepada Allah yang mana kali ini masih memberikan kepada kita sehat walafiat. Semoga dengan sehat walafiat ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa bertakwa. Salat beriring salam kita hadiahkan kepada penghulu alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ya. Menanggapi kericuhan ya, menanggapi kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang belakangan ini ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh dia itu sudah lama, cuma tersorot lagi sekarang. Pada waktu-waktu sebelumnya kita melihat Panji Gumilang ini dengan pedenya, dengan sewenang-wenangnya itu mengadakan sholat Id ya, sholat Idul Fitri secara berjamaah itu bercampur. Adanya laki-laki dan perempuan. Bahkan di situ ada satu umat Kristiani ya, kelihatannya. Satu umat Kristiani yang ikut beribadah sambil berdoa seperti ini. Nah, karena kesewenang-wenangan, karena kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang tersebut akhirnya memicu banyak umat Islam menjadi marah. Hingga akhirnya pada hari kemarin muncullah aksi 266 untuk memprotes keras apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, dan banyak para alim ulama ikut mendemo, termasuk di dalamnya ada Al-Mukarram Al-Habib Bahar ikut memprotes kebijakannya dan mengatakan bila Al-Zaitun masih berbuat demikian maka akan diancam untuk dibubarkan. Nah, pada momen Idul Adha kemarin ya, Panji Gumilang dengan percaya dirinya kembali mencampur adukan saf sholat Idul Adha ya. Saya ulangi lagi, pada hari kemarin baru saja Panji Gumilang dengan percaya dirinya mencampur adukan saf laki-laki dan saf perempuan pada momen sholat Idul Adha ya. Dalam hal ini saya akan menanggapinya bagaimana sih sebenarnya pandangan syariat Islam melihat hal demikian ya. Saya nggak perlu panjang lebar karena apa yang saya sampaikan, argumentasi yang saya sampaikan di sini berdasarkan hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Yang artinya, saf yang paling baik bagi laki-laki adalah saf yang paling awal. Sedangkan saf yang paling buruk bagi mereka adalah saf yang paling akhir. Nah, di sini ada poin yang terpenting lagi. Dan saf yang paling baik bagi wanita. Saya ulang lagi. Dan saf yang paling baik bagi wanita adalah saf yang paling akhir. Sedangkan saf yang paling buruk bagi wanita adalah saf yang paling awal. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin terpenting dari hadis ini adalah ya, saf yang paling buruk bagi wanita adalah saf yang di awal. Maksudnya adalah saf yang tercampur baur dengan laki-laki.
Ya, kalau kita lihat video sholat Idul Adha di Al Zaitun sebelumnya, ya silakan Sobat Quran semuanya cek di YouTube, itu tersebar semuanya baru-baru ini, tercampur adanya laki-laki dan wanita dalam shaf yang sama. Nah, dalam hal ini Rasul telah menegaskan bahwa itu adalah shaf yang paling buruk bagi wanita, shaf yang tidak dianjurkan, shaf yang tercela dalam Islam, shaf yang benar-benar itu terlarang dalam Islam. Kenapa demikian? Karena ketika adanya percampur bauran antara shaf laki-laki dan perempuan, itu bisa timbul yang namanya fitnah, ya, timbul yang namanya fitnah, ya. Adanya perempuan di tengah laki-laki dalam pergaulan saja itu bisa timbul fitnah, ya. Contoh kecilnya saja, laki-laki akan tidak konsentrasi ketika di dekatnya ada perempuan, hingga akhirnya banyak di antara laki-laki yang matanya melihat kepada perempuan, ya. Kalau matanya sudah melihat pada perempuan, hatinya akan rusak, apalagi dalam keadaan sholat berjamaah, dalam keadaan ibadah, ya, akan menimbulkan efek tidak konsentrasi, bahkan akan menimbulkan efek syahwat dari laki-laki kepada perempuan. Dan dalam Islam pun tidak diperkenankan adanya ikhtilat, ya. Ikhtilat di luar ibadah saja tidak boleh. Ikhtilat itu percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Di luar ibadah saja tidak boleh, apalagi dalam ibadah. Dalam hal ini apalagi dalam shaf salat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang dalam kesewenang-wenangannya ini telah menabrak aturan-aturan syariat Islam. Nabi Muhammad telah berkata demikian, telah berfirman demikian dalam hadisnya, bahwa seburuk-buruk shaf bagi wanita adalah yang paling awal. Maksudnya tidak boleh adanya percampur bauran, tetapi dengan mudahnya Panji Gumilang ini mencampur adukan semuanya. Ini adalah sebuah bentuk kekejian yang nyata. Dan saya harapkan, dan kami harapkan ya, bukan hanya saya di sini, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk Panji Gumilang ini supaya tidak lagi berlaku sesat. Tidak lagi berlaku sesat, hingga orang-orang awam itu tidak tercemarkan otaknya. Ya. Dan mudah-mudahan nih, pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu cepat sadar, cepat Allah berikan hidayah sebelum Allah berikan kehancuran bagi dia yang selama ini selalu menyesatkan umat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.